sangat berbeda dengan Yesus, Bapak Ibu. Di mana ia hadir di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah dombanya sebagai teladan yang hidup. Jadi Yesus Kristus lebih menghadirkan kehidupan yang membawa kepada sebuah pembaharuan hidup. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, pada hari ini Minggu 25 April 2021, firman Tuhan yang kita renungkan bersama terdapat dalam Yohanes 10 ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Dan saya akan membacakan demikian bunyinya. Gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan yang tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Amin. Jemaat Tuhan, mari saya ajak kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh bersama-sama di tempat ini beribadah, dan juga jemaat-Mu beribadah di rumah masing-masing. Kami akan merenungkan firman ini, biar Roh Kudus menaungi kami, sehingga firman ini boleh kami pahami dan boleh menjadi dasar bagi kehidupan kami. Tuhan, kiranya memakai hamba-Mu ini, memakai kami semua menjadi alat di tangan-Mu. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Puluhan tahun yang lalu, Bapak Ibu, saya pernah melayani kurang lebih 4 tahun di sebuah kecamatan atau di sebuah desa di perbatasan Kalimantan Barat dengan Malaysia Timur. Masyarakat yang kebanyakan tinggal di rumah panjang atau betang yang representatif, dan hampir di setiap rumah tangga banyak sekali memelihara babi. Babi bukan hanya bermuatan ekonomi, tetapi juga sarana untuk melakukan pesta gawai yang biasa dilaksanakan masyarakat Dayak hampir setiap tahun. Yang menarik adalah sekalipun babi-babi itu berkeliaran campur aduk yang begitu banyak itu, tapi pada saat memberi makan, sang pemiliknya sangat mengenal babi-babi miliknya. Sang pemiliknya sambil memegang tongkat di tangan memberi makan,
dan tongkat itu untuk menjaga babi-babi yang lain supaya tidak mendekat dan ikut makan. Jadi dia tahu betul mana babinya dari sekian banyak babi yang ratusan lebih itu. Jemaat Tuhan, dalam kehidupan atau budaya Yudaisme, seorang pemilik domba belum tentu gembala. Karena para gembala itu biasanya upahan dari sang pemilik. Sementara kebanyakan kita seperti misalnya masyarakat Dayak pemilik babi yang saya perlihatkan di atas, mereka itu adalah pemiliknya. Tetapi sekaligus juga mereka adalah yang memeliharanya atau yang menjadi gembalanya. Jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Yesus Kristus. Jadi seorang gembala adalah seorang penjaga bagi kawanan domba atau ternak peliharaannya. Tetapi juga sekaligus dia adalah pemimpin. Kalau begitu seorang gembala harus berani mengambil tanggung jawab besar. Dan tentu juga ada banyak resiko-resiko besar yang ia hadapi. Seperti saya katakan di atas, pemilik babi itu bertanggung jawab untuk memberi makan, memandikan ternaknya, atau merawat bila ada yang sakit dan terluka. Karena dia punya tujuan dengan apa yang dia pelihara itu, karena dialah pemiliknya. Oleh sebab itu Yesus Kristus selalu membedakan antara gembala yang baik dan gembala yang tidak baik. Gembala yang baik bertindak berdasarkan tanggung jawab yang ada padanya. Dan gembala yang tidak baik bertindak berdasarkan berapa upah yang bisa dia terima secara materi. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sebentar saya akan mengajak kita menengok ke Perjanjian Lama untuk memperlihatkan peran seorang yang boleh dianggap gembala. Kegagalan seorang gembala itu bisa diperlihatkan dan terjadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Dalam peristiwa dramatis yaitu pembunuhan Habel oleh kakak kandungnya sendiri yaitu Kain. Ketika Allah bertanya dalam Kejadian 4 ayat 9. Di mana Habel adikmu itu? Itu Allah bertanya. Sangat tidak pantas Kain menjawab dengan mengatakan, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Seharusnya Kain menjadi gembala yang baik yang bisa menjaga dan memelihara adiknya Habel. Bila memang ada binatang buas yang menyerang mereka, bukan Habel yang pertama-tama mati, tetapi harusnya Kain. Sebab dia harusnya mampu menjadi penjaga atau menjadi gembala yang setia terhadap adiknya Habel. Jemaat Tuhan, di sini Kain tidak bertindak sebagai orang yang bertanggung jawab, dan malahan dia memperlihatkan dirinya seperti yang terucap dalam teks kita pada ayat yang ke-12 yang berbunyi, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, ia menerkam dan mencerai-beraikan domba itu. Itu dikatakan Yesus dalam teks kita pada ayat yang ke-12. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu untuk dapat menjadi gembala yang baik, maka Yesus Kristus memberi isyarat atau mengisyaratkan diri di atas mentalitas yang berbeda, yaitu mengenal setiap dombanya, ada kesiapan untuk berkorban, serta bekerja berdasarkan tanggung jawab. Mentalitas itu dibangun di atas kesetiaan dan ketaatan. Kesetiaan dan ketaatan itu yang memunculkan sebuah pengakuan bahwa Engkau Allahku dan kami umatmu.
Pengakuan ini memperlihatkan bentuk dari kasih Allah kepada manusia, dan kasih itu yang diperlihatkan oleh Yesus Kristus sendiri dalam ketaatannya atas panggilannya sampai di Golgota dan bahkan bangkit. Oleh sebab itu, walaupun cerita tentang Kain dan Habel yang saya perlihatkan di atas tentu menyisakan trauma yang mendalam bagi kita dan bagi banyak orang, namun sesungguhnya berakhir dengan pengampunan. Dan itu sekali lagi memperlihatkan kasih Allah yang tak terbatas dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, pesan istimewa di balik ini semua adalah dalam suasana apapun yang kita hadapi, tantangan seberat apapun dalam hidup kita, di dalam pelayanan kita, dalam rumah tangga kita, tentu akan mampu kita hadapi karena Dia adalah Gembala yang telah membuktikan kesetiaan dalam setiap pengalaman hidup kita. Dalam Mazmur 23, misalnya dalam teks yang kita bacakan pada hari ini, memperlihatkan pengalaman Daud melihat Allah itu sebagai Gembala yang baik. Teriakan dalam Mazmur 23 ayat 4 yang berbunyi, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku." Sekali lagi, teriakan ini bukanlah dalam kondisi Daud dalam suasana damai, tetapi justru dalam suasana yang mencekam. Justru dalam suasana mencekam itu, teriakan itu memberikan pengharapan bagi Daud. Oleh sebab itu teriakan kita bahwa Allah di dalam Yesus Kristus yang bangkit itulah Gembala yang baik, sungguh tepat. Dia adalah Gembala yang baik dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, selanjutnya untuk melengkapi perenungan kita pada hari ini, saya ingin mengutip Magdalena Soekarno dalam bukunya yang berjudul Belajar dari Sang Guru Agung. Ia membedakan ahli Taurat dan Yesus dalam hal memandang manusia. Bagi ahli Taurat, di mana mereka melihat manusia hanya dari sisi berdosa dan tidak berdosa saja. Bagi mereka batasan dalam lingkup sosial dibedakan dari yang berdosa dan dari yang kudus, dari yang najis dan dari yang tahir. Oleh sebab itu tidak terbersit bagi mereka untuk membawa orang berdosa supaya lebih baik keadaannya. Yang berdosa ya berdosa dan dibiarkan dihakimi dalam dosanya, dan penyelesaiannya, kalau kita melihat teks Alkitab memperlihatkan penyelesaiannya yaitu dirajam sampai mati, supaya yang bersangkutan lenyap saja. Sangat berbeda dengan Yesus, Bapak Ibu, di mana Ia hadir di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah dombanya sebagai teladan yang hidup. Jadi Yesus Kristus lebih menghadirkan kehidupan yang membawa kepada sebuah pembaharuan hidup. Dengan demikian, hal itu mengisyaratkan bahwa menjadi seorang pemimpin atau gembala yang baik bukan sekedar tujuan itu menjadi hidup, menjadikan banyak orang hidup dalam ketakutan, tetapi bagaimana bisa merangkul semua orang untuk boleh berkarya, mengembangkan potensi-potensi yang ada padanya, dan membangun kebersamaan secara utuh. Itulah yang dikatakan di dalam teks kita pada ayat 16 yang berbunyi, "Ada lagi daripadaku domba-domba lain. Domba-domba itu harus aku tuntun juga, dan mereka akan mendengar suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala." Dan itu ditegaskan kembali dalam Matius 4 ayat 19. "Mari ikutlah aku." Tetapi tidak selesai pada ajakan itu.
Oleh karena itu kembali ia berujar dengan mengatakan, kamu akan aku jadikan pencala manusia. Yesus Kristus memandang setiap orang diterima sebagai pribadi yang memiliki potensi. Oleh sebab itu ketika ia menemukannya, maka ia meletakkan domba-domba itu di bahunya dengan gembira. Dan disinilah Bapak Ibu akhirnya panggilannya sebagai gembala yang baik menjadi paripurna, yaitu ia mencari, ia menemukan, lalu membawa pulang dan merawat yang terluka. Jemaat Tuhan, marilah kita tetap berdiri teguh, jangan goyah, dan selalu giat dalam pekerjaan Tuhan bersama Sang Gembala yang baik itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat Tuhan, mari saya ajak kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami boleh beribadah bersama di hari ini. Walaupun warga jemaat masih berada di rumah masing-masing, tapi kami percaya bahwa kasih kemurahan Tuhan itu tetap kami rasakan. Dan Tuhan adalah gembala yang baik bagi kehidupan kami sekalian. Tuhan sebagai gembala yang baik itu menguatkan dan meneguhkan kami bahwa kami tidak akan merasa takut, merasa gentar, gelisah menghadapi kehidupan ini. Sebab kami percaya Tuhan dalam Yesus Kristus adalah gembala yang baik bagi kehidupan kami sekalian. Terima kasih atas firman-Mu hari ini, biarlah boleh diteguhkan dalam kehidupan kami masing-masing. Dan biarlah kami juga boleh menjadi gembala yang baik bagi kehidupan kami secara pribadi. Gembala yang baik terjadi dalam kehidupan keluarga kami, di tempat kerja kami, dimanapun kami berada. Kami boleh meneladani Allah dalam Yesus Kristus yang hadir sebagai gembala yang baik, yang merangkul semua orang dalam kegembiraan dan dalam sukacita yang besar. Tuhan Yesus, kami menyerahkan jemaat-Mu, jemaat GKI DKI Jakarta, dalam setiap pergumulan, dalam setiap pekerjaan mereka, biarlah Tuhan beserta mereka. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan yang mereka tekuni masing-masing. Biarlah lewat semuanya itu mereka boleh mengaktualkan diri mereka dan kami semua untuk lebih berarti, lebih berguna, lebih berdampak. Dan biarlah lewat itu semua juga berkat-Mu boleh kami rasakan. Dengan berkat itu kami boleh menata kehidupan ini dengan baik. Dan kami selalu menyerahkannya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati gereja-Mu, Gereja Kalimantan Evangelis, para pendeta yang melayani di GKI DKI Jakarta ini, penetua dan diakon, dan siapapun yang terlibat, ya Tuhan, biarlah kami boleh sungguh-sungguh melibatkan diri. Dan Tuhan memakai kami menjadi alat di tangan Tuhan. Tuhan memberkati para sepuh kami, orang-orang tua kami ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberkati mereka. Mereka tetap merasakan sukacita dan kegembiraan di masa tua mereka. Mereka tetap menjadi teladan dan panutan bagi kami. Cara hidup mereka, cara beriman mereka, boleh kami tiru ya Tuhan, untuk kami menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Kami juga menyerahkan program-program jemaat di DKI Jakarta ya Tuhan. Baik itu panitia perayaan hari-hari besar gerejawi yang sudah dibentuk. Pak Barensius Purba sebagai ketua panitia bersama dengan rekan-rekan yang lain dalam kepanitiaan ini ya Tuhan. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik dan banyak kegiatan boleh kami lakukan walaupun dalam masa pandemi yang sulit ini. Tetapi kami percaya di tengah kesulitan ini Tuhan memakai kami, setiap kami untuk tetap dan terus berkarya
demi kebaikan bersama. Tuhan juga mencukupkan kebutuhan kepanitiaan ya Tuhan. Tuhan juga menggerakkan hati warga jemaat dan siapa saja agar boleh menopang kegiatan ini, baik dalam bentuk dana, pikiran, dan lain sebagainya. Kami juga menyerahkan ya Tuhan kegiatan kami yang lain, misalnya perencanaan pembangunan aula, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik, boleh terencana dengan baik, dan boleh dilakukan dalam kebersamaan ya Tuhan. Kami menyerahkan orang-orang muda kami ya Tuhan, biarlah mereka bertumbuh dalam kemudaan mereka, dan sejak muda mereka telah melayani Tuhan, menjadi alat di tangan Tuhan. Masa depan mereka ya Tuhan kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Anak-anak kami juga ya Tuhan yang masih dalam usia-usia pertumbuhan, Tuhan sertai dan Tuhan memberkati anak-anak kami. Baik mereka yang sudah bekerja ataupun dalam masa-masa pendidikan. Biarlah ya Tuhan mereka bertumbuh dan orang tua mereka masing-masing, kami semua boleh mendidik mereka dengan penuh tanggung jawab. Tuhan, inilah doa kami akan mengakhiri minggu ini. Dan kami akan memasuki hari yang baru. Kami tidak tahu ya apa yang terjadi dalam hidup kami, tetapi yang kami tahu pasti Tuhan tidak meninggalkan kami. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, yang selalu setia mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.